Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan upaya memurnikan ketauhidan kita kepada Allah SWT, membahas hal-hal yang kemudian mendasar pada pemahaman diniyah kita, pemahaman terhadap agama ini, yang kemudian kita ingin sambungkan upaya kita menata akidah ataupun tauhid ataupun keimanan kita kepada Allah dalam rangka meraih satu keselamatan di dunia dan juga di akhirat nanti. Bapak Ibu, ketika membahas tentang tauhid, hal yang sangat mengkhawatirkan itu adalah terkait dengan syirik, karena memang itu menjadi sesuatu yang cukup besar pengaruhnya terhadap diri kita semuanya dalam rangka memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu terbagi menjadi dua, ada yang syirik besar dan syirik kecil, gitu nggih. Ada yang menyebutnya perbuatan-perbuatan yang kemudian memalingkan seseorang dari haknya Allah kepada yang lain dalam konteks beribadah. Inilah yang kemudian membawa kepada perbuatan syirik besar, gitu nggih. Syirik besar itu bentuknya ada 4. Yang ini kita mempelajari ini dalam rangka untuk meneliti diri kita masing-masing. Jangan-jangan ada hal-hal 4 ini yang kemudian masuk dalam kehidupan kita, yang kemudian menjadi kekhawatiran kita. Yang pertama, syirik besar itu masuk pada sisi tujuan atau niatan. Ibadahnya sebagaimana yang dilakukan pada umumnya ibadah, tapi niatannya kok bukan untuk Allah, maka itu masuk pada kategori syirik besar yang pertama. Karena tadi ada 4 nggih. Ada dalam bentuk niatan atau tujuan, ada bentuknya doa, permohonan, ada bentuknya ketaatan, dan ada bentuknya mahabbah. Mahabbah itu kecintaan. Yang pertama ini adalah tujuan. Bisa jadi yang dilakukan itu sebagaimana umumnya dilakukan dalam ibadah yang benar, tetapi tujuannya bukan untuk Allah. Contoh nggih, mungkin kalau di Bangilan nggak ada. Ya, di Ponorogo itu kalau bangun jembatan itu maka perlu untuk menyembelih kerbau. Oh, kalau kita nek teng Ponorogo mawon. Menyembelihnya kerbau dengan niatan nggih untuk memberikan penjagaan terhadap kekuatan jembatan itu. Setelah disembelih, kepalanya baru yang kemudian ditanam di sisi kanan atau kiri pondasinya jembatan. Karena memang sejak awal sembelihannya bukan untuk, nyembelihnya sama sebagaimana ketika Bapak Ibu menyembelih hewan kurban, ibaratnya begitu nggih. Tetapi secara tujuan, niatan itu memang bukan untuk Allah. Ini yang dimaksud dengan kategori syirik besar yang pertama, yaitu pada sisi tujuan atau niatan. Bentuknya ibadah, tapi kemudian diperuntukkan ke yang lain. Kalau yang dulu saya sama teman-teman itu pernah melakukan, dan ini benar-benar kita taubati kepada Allah, itu adalah waktu masa-masa kuliah. Ya, orang desa terus kuliah di Jakarta yang kehidupannya itu mengharapkan dari mukafaah. Mukafaah itu namanya beasiswa dari kerajaan Arab Saudi, yang cairnya itu tidak selalu tiap bulan. Maka ketika pencairannya itu terlambat, kita itu biasa puasa. Puasanya saat itu bukan hanya Senin Kamis, puasanya puasa Daud.
dengan niatan ngirit, dan itu baru diingatkan oleh Syekh dari Timur Tengah oleh dosen kita, nggak pernah ada puasa terus niat ngirit, itu nggak ada. Nah, itu kita kemudian taubat bersama-sama. Khawatir itu sudah masuk syirik yang besar karena meniatkan atau mengambil satu tujuan ibadah tertentu bukan karena Allah, karena niatnya ngirit gitu loh. Padahal kalau jenengan puasa Ramadan, jenengan tambah ngirit nopo ngorot waktu Ramadan. Bapak bisa ngecek ke ibu-ibu nggih, belanjane ibu-ibu nek Ramadan niku kurang nopo nambah? Oh, nambah, berarti asline poso nggih mboten saged damel ngirit, mboten saged nggih. Padahal nek ngirit lumayan nggih sak wulan mboten makan siang, berarti nek dikempalaken asline malah mboten to nambah to nggih. Nah, ngoten. Terus memang nggak ada tuntunannya, nggak ada syariatnya puasa untuk ngirit, itu nggak ada. Nah, sehingga kita dulu waktu jadi mahasiswa jauh dari orang tua, jauh dari rumah, terus kemudian begitu, gitu nggih. Nah. Kemudian yang kedua, syirik besar itu dalam wujud doa atau permohonan. Kalau saya di Ponorogo itu orang Jawa dulu sukanya memohon, dan sebutannya itu langsung jelas kepada mbah siapa begitu nggih. Entah itu mbah yang jaga sawah, entah itu yang jaga pohon, nah begitu. Permohonannya itu ke situ. Nah, seringnya merasa bahwa ketika memohon kepada mbah yang jaga sawah, harapannya panenannya nanti bagus. Nah, gitu. Ini sudah masuk ke syirik besar karena permohonan itu terkhusus hanya kepada Allah. Bentuknya doa loh nggih. Kalau doa itu memang benar-benar Allah, apalagi kalau doa yang berkaitan dengan rizki. Karena memang pemberi rizki itu hanya Allah. Enggak ada yang lain, gitu nggih. Enggak ada yang lain. Bahkan saya kemarin sempat diskusi dengan para guru nggih. Itu ada yang menyampaikan bahwa rezeki kita itu ya tergantung pekerjaan kita. Kalau kita rajin bekerja ya rezeki kita banyak. Nah, ternyata banyak juga yang kerjanya rajin terus rezekinya nggak sebanyak yang diinginkan, ya ada begitu. Karena rizki itu kan gini. Kalau kita mempelajari tentang doa yang kemudian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian yang kita mohon itu adalah terkait hal-hal yang memang itu menjadi kaitannya terhadap asma wa sifat Allah, berarti itu adalah benar-benar murni kehendak Allah. Contoh, kita memohon rizki dan kita yakin pemberi rizki itu hanyalah Allah, gitu. Sehingga Allah itu memberi rizki berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan usaha manusia. Karena kalau Allah memberi rizki kepada seseorang itu tergantung usaha seseorang, Allah itu berarti seakan-akan membutuhkan makhluk. Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Allah kalau mau memberi rizki, jangankan yang berusaha, yang mungkin kelihatan gak berusaha, kalau memang Allah sedang berkehendak dapat rizki ya dapat, begitu. Coba jenengan, menurut jenengan nggih, kalau rizki itu didapatkan karena kerja keras, antara tukang sama mandor kudune okeh budi rizkine. Kalau berdasarkan kerja keras loh, tukang kalih mandor, tukang kalih kuli, kuli sing kerja keras, nggih. Tapi ternyata ukurannya tidak itu. Kalau berdasarkan pinter-pinteran, gitu nggih, maka di Indonesia itu harusnya yang kaya itu para rektor, gitu. Tapi enggak, para rektor juga banyak yang enggak kaya, orang-orang yang pinter, orang yang itu. Kalau berdasarkan ini sampai ke ranah ini, kalau rizki itu berdasarkan solihnya, seharusnya kiai itu lebih kaya daripada santrinya. Banyak yang santri itu lebih kaya daripada kiainya, gitu nggih. Nah, jadi kalau sudah terkait rizki,
dan Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, maka Allah itu memberikan rizki itu benar-benar atas kehendak Allah, bukan tergantung kepada manusia. Gitu nggih. Nah, terus kalau mau mengkaji begini, apakah ya nek ngono gak usah nyambut gawe Ustaz, wong ya padha-padha oleh rezekine gitu. Lah, bekerja itu kita bukan dalam rangka mengejar rizki, tetapi melaksanakan perintah Allah. Karena memang perintahnya begitu, ya kan, di surat Jumu'ah nggih. Wa idza qadaitum ila sholati fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah gitu. Perintahnya memang suruh mencari. Ya kan? Bukan mendapatkan. Karena dapat tidak dapatnya itu kehendak Allah, tapi perintahnya suruh mencari. Gitu. Perintahnya mencari. Gitu. Perintahnya mencari. Termasuk ilmu itu ya perintahnya untuk mencari, bukan mendapatkan. Tidak semuanya pencari ilmu itu mesti dapat ilmu. Tidak semua anak yang berangkat pagi, berangkat sekolah, pulang sore itu mesti pulang bawa ilmu, itu belum tentu. Setiap harinya loh ya, walaupun kegiatannya itu mencari ilmu. Karena yang memberi ilmu itu Allah. Lah kalau orang sudah diberi baru mendapatkan. Kalau mencari, wong semua yang mencari itu tidak selalu mendapatkan. Gitu nggih. Kados kula panjenengan nggih wanci bujang kan golek jodoh niku nggih teng pundi-pundi to? Kan dereng mesti entuk gitu nggih. Nah, gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi satu gambaran bahwa permohonan ya, doa yang memang itu dikhususkan kepada Allah kok kemudian diarahkan kepada yang lain, maka itu menjadi syirik besar. Karena doa itu hanya khusus Allah. Kemudian yang ketiga, syirik besar itu dalam koridor ketaatan. Taat, patuh, tunduk itu hanya untuk Allah. Gitu nggih. Dan ini yang kemudian menjadi satu gambaran ketika kita taat kepada selain Allah itu hanya karena izin Allah. Gitu nggih. Itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi kita taat kepada Rasulullah itu karena perintah Allah. Gitu. Sedangkan kepada yang lain itu taat kita itu hanya ketika perbuatan yang kita taati itu harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Konteksnya begitu. Kepada siapapun, bahkan kepada orang yang terdekat dengan kita, yaitu orang tua. Perintahnya gitu kan. Ketika orang tuamu memerintahkan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentang hal itu, malah fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Ketika sampai orang tua itu memerintahkan sesuatu yang tidak selaras dengan perintah Allah dan Rasulnya, fala tuti'huma, nggak boleh taat. Tapi perintah Allah selanjutnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi bermuamalahlah, bergaullah, berinteraksilah dengan orang tua di dunia itu secara ma'ruf, sopan santun tetap dijaga. Tetapi untuk taat nggak boleh, karena memang taat itu hanya kepada Allah, dan kita taat kepada Rasulullah juga atas perintah Allah. Sehingga kalau taat kepada yang lainnya dia boleh. Apalagi ini dalam konteks beribadah. Gitu nggih. Kalau sudah konteks ibadah kok ada perintah dan perintah itu menyelisihi dari perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak layak untuk kemudian dilakukan, tidak layak untuk ditaati, begitu. Karena ini ketaatan ini ketika kemudian dilakukan ketaatan yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka itu akan membawa kepada kesyirikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini syirik besar itu masuknya pada sisi mahabbah. Mahabbah itu kecintaan. Kalau sampai ada seseorang yang kemudian mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah, maka itu sudah masuk pada kategori syirik yang besar. Gitu nggih. Syirik yang besar. Ini kecintaannya begitu. Sehingga kalau kemudian sudah masuk kepada ranah kecintaan kepada Allah, ya,
Kemudian kecinta ini menuntut untuk melakukan pengorbanan, sehingga kalau nyembelih kurban ya memang benar-benar diniatkan atas nama Allah, begitu. Kemudian kalau cinta itu membutuhkan satu keseriusan, ketundukan, kepatuhan dan lain sebagainya, maka itu memang dikhususkan kepada Allah. Kemudian syirik yang kedua itu syirik kecil, ya. Syirik kecil itu terbagi menjadi dua. Kalau syirik besar tadi ada 4 bentuknya, ya. Ada dalam tujuan atau niatan, dalam doa, dalam ketaatan, dan juga dalam kecintaan. Kalau yang syirik kecil itu terbaginya menjadi dua. Yang pertama secara zahir dan yang kedua khafi. Zahir itu yang nampak. Nampaknya dari ucapan ataupun perbuatan, itu masuk kepada syirik kecil, ada. Sedangkan syirik yang khafi itu adalah syirik yang tersembunyi, yang tidak terucap, tetapi itu menjadi satu rasa dalam diri. Kita jelaskan, gitu. Kalau yang syirik kecil, gitu, yang dalam ucapan, ini menjadi satu kehati-hatian. Kalau syirik besar insya Allah kita sudah jelas dan kita benar-benar hati-hati untuk menjauhi. Yang benar-benar menjadi perhatian kita itu adalah kekhawatiran kalau sampai terjadi syirik-syirik yang kecil. Kalau syirik yang kecil dalam bentuk ucapan itu kadang spontan, gitu. Kadang kalau kita sedang kondisi butuh, ya, mungkin jatuh dari sepeda atau apa, terus ada orang yang berhenti segera nulungi, kemudian kita ngomong, oh untung ono sampean Pak, begitu. Itu sebenarnya sudah masuk kepada syirik kecil. Karena kalau sudah menyampaikan, oh untung ono sampean, seakan-akan Allah tidak punya peran dalam pertolongan yang hadir pada diri kita. Itu yang tidak boleh. Kalau di hadis Rasulullah itu disebutkan, Rasulullah pernah mengingatkan kepada para sahabat yang mengucapkan Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah itu atas kehendak Allah dan kehendakmu. Itu masuk kepada syirik kecil dalam ucapan. Kemudian sama Rasulullah diberikan kalimat yang benar. Yang benar itu adalah Masya Allah summa syi'ta. Pakai summa, bukan wa. Karena kalau wa tadi mensecanjarkan. Kalau wa tadi, Masya Allah wa syi'ta, itu artinya adalah atas kehendak Allah dan kehendakmu. Berarti antara Allah dengan seseorang tadi yang menolong kita itu disejajarkan. Itu sudah masuk kepada kesyirikan, syirik kecil. Rasulullah langsung mengingatkan para sahabat itu, kalimatnya adalah Masya Allah summa syi'ta. Masya Allah atas kehendak Allah, summa kemudian atas kehendakmu. Jadi kemudian, gitu, nggih. Kenapa kok ini masuknya kepada syirik kecil dalam bentuk perkataan? Karena kadang kurang tersadari bahwa ucapan begitu itu sudah masuk sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diucapkan. Gitu, nggih. Untung, gitu-gitu kalau sudah untung. Atau kadang munculkan dalam satu bentuk sikap yang seakan-akan itu kemudian benar-benar hanya terfokus kepada makhluk, gitu, nggih. Tidak ada satu sambungan bahwa apa yang terjadi ini atau datangnya orang yang menolong kita itu atas bimbingan atau atas hidayah, atau orang ini memang benar-benar digerakkan oleh Allah. Konteksnya sebenarnya di situ. Karena memang ini masuknya kepada syirik yang kecil, gitu, nggih. Dalam muamalah yang itu ketika kemudian terjadi masuknya kepada hal yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang zahir, ya. Sedangkan yang khafi ini yang kemudian sudah sering kita bahas. Syirik yang khafi, yang tersembunyi itu bentuknya dua. Ada bentuknya riya dan sum'ah. Riya itu pengen dilihat agar kemudian dipuji orang.
atau sum'ah itu pengen didengar, kemudian orang yang mendengar itu agar bisa memuji dia. Jadi syirik khafi itu adalah, kenapa dia disebut khafi? Karena maksudnya tersembunyi. Maksudnya itu adalah mengharap pujian dari orang tadi loh. Entah itu karena melihat kita atau mendengarkan kita. Dan syirik khafi ini hanya Allah yang tahu pada setiap diri orang. Bahkan malaikat itu nggak tahu. Karena memang syirik khafi itu beradanya pada diri orang itu, tersimpan dalam diri orang itu. Sehingga ada hadis yang cukup panjang yang menceritakan terkait dengan amalan 3 orang. Baik di catatan malaikat juga baik. Yang pertama itu orang yang berjihad, yang kedua itu orang yang dermawan, dan yang ketiga itu qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Itu tiga-tiganya itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis itu diceritakan, kamu berjihad karena apa? Orang itu menjawab karena Allah, begitu. Kemudian Allah menyebutkan kadzabta, kamu berbohong karena kamu itu berjihad supaya disebut pahlawan, dan sebutan itu sudah kamu dapatkan semasa di dunia, maka masuklah ke neraka. Itu yang dimaksud dengan yang tersembunyi itu hanya Allah yang tahu. Karena di catatannya malaikat ya dia mati syahid, karena memang sebagai orang yang berjihad. Yang kedua itu orang yang suka berderma, dermawan gitu ya. Kemudian ditanya, kamu gemar bersedekah karena apa gitu. Menjawabnya ya karena Allah. Tetapi Allah tahu hal yang tersembunyi dalam dirinya, bahwa dia bersedekah supaya disebut dermawan. Dan sebutan dermawan itu sudah kamu dapatkan semasa hidup di dunia. Maka kemudian sama Allah juga dimasukkan ke neraka. Sedangkan yang ketiga itu adalah qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ya kan? Kamu membaca Al-Quran karena apa? Dia juga menjawab karena Allah. Tetapi Allah Maha tahu kamu membaca Al-Quran agar disebut sebagai qari'ul Quran, sebagai pembaca yang bagus dengan suaranya atau mungkin dengan iramanya gitu. Dan sebutan itu, sebutan sebagai qari itu juga sudah kamu dapatkan semasa di dunia. Apalagi kalau sekarang ya, sampai dilombakan, sampai tingkatan, ada yang tingkat desa, kecamatan, kabupaten, nasional, begitu. Itu sudah terkenal. Kok kemudian niatnya karena itu, keterkenalan itu tadi, maka itu yang kemudian masuk, agar kemudian orang yang mengenal itu kemudian memuji. Itu yang dimaksud dengan syirik khafi. Dan Rasulullah menyebutkan syirik khafi itu sampai mensifatinya seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Ada tetapi tidak terlihat. Gitu, nggih. Jadi niatan dalam diri seseorang itu ada, tetapi benar-benar nggak terlihat, gitu. Sehingga penyebutannya adalah hanya Allah yang tahu. Sampai catatan malaikat pun akan mencatat sesuai dengan amal perbuatan. Oh dia berjihad, oh dia bersedekah, oh dia membaca Al-Quran. Catatan malaikat begitu. Tetapi yang tersembunyi di dalam hati itu hanya Allah yang tahu, begitu. Termasuk ini nggih, tentang syirik khafi, ya, riya atau sum'ah itu hanya kita yang tahu, dan kita tidak bisa menerka pada diri orang lain, begitu. Sehingga kadang kalau di masyarakat kemudian sampean ki riya, itu sebenarnya nggak bisa. Kalimat begitu itu nggak bisa dilakukan sebagaimana sampean ikhlas kok ya, enggak. Ikhlas itu juga hanya dirinya yang tahu, ya kan? Dia itu ikhlas kepada Allah atau enggak itu ya dia yang akan merasa, begitu. Makanya kalau netizen itu menyebutkan ikhlas itu tersembunyi, karena kalau yang nampak itu bukan ikhlas tapi iklan. Kalau iklan pasti nampak, gitu. Iklan nampak nggih. Nah, ikhlas tersembunyi. Ikhlas itu tersembunyi, gitu. Nggak bisa diketahui, gitu, ya.
Allah yang Maha tahu. Ini terkait dengan syirik gitu nggih. Kemudian bahayanya syirik dalam kehidupan kita itu, yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan itu cenderung lebih gelisah. Karena di sini disebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Jadi rasa aman, rasa tenang itu hanya akan dimiliki, ya, di surat Al-An'am ayat 82 ini hanya akan dimiliki orang yang beriman, yang keimanannya itu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Zulmin di sini itu yang dimaksud adalah kesyirikan. Sebagaimana kalau nasihatnya Luqman, ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jadi yang dimaksud ayat di sini perbuatan zalim itu adalah kesyirikan. Karena memang syirik itu perbuatan zalim yang paling besar. Bagaimana tidak zalim, ya? Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan bimbingan, kok dia taatnya sama yang lain, ya kan? Allah yang memberikan kecukupan, kok beribadahnya kepada yang lain, itu sangat zalim, begitu. Maka disebut innasyirka la zulmun adzim. Ini disebutkan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi rasa aman dari kegelisahan, kekhawatiran itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya itu terbebas dari kesyirikan. Gitu. Kita lihat aja, mau dari zaman dulu, para nabi-nabi dulu, sampai sekarang, ketika ada sesuatu yang itu kemudian dijadikan tandingan Allah, pasti kita melihatnya benar-benar tidak berarti. Gitu ya, persis sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu benar-benar kuat dalam menegakkan tauhid, sehingga ketika beliau menghancurkan berhala-berhala saat itu beliau itu hanya ingin membuktikan bahwa berhala-berhala yang kalian sembah itu sama sekali tidak membahayakanmu dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Itu yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim. Sampai sekarang, kalaupun sekarang ada sesembahan yang lain oleh agama yang lain, kemudian kita melihatnya, apa manfaatnya dan apa bahayanya kalau meninggalkan itu? Enggak ada. Gitu. Sama sekali tidak berarti, dan sehingga tidak pernah ada makhluk yang bisa disandingkan, disekutukan dengan Allah, itu enggak pernah ada. Apalagi kalau kita kemudian mendalami tentang asma wa sifat Allah, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah, itu benar-benar kita akan terasa sama sekali nggak ada yang bisa dibandingkan, gitu. Terutama kalau sama tadi, ya, kalau kita membahas tentang hal yang sangat mengkhawatirkan saat ini, itu adalah kondisi ekonomi. Kalau dalam kajian agama, kondisi ekonomi itu dihubungkan dalam tataran agama adalah terkait dengan rizki, yang tadi juga kita bahas, gitu nggih. Dan kita sangat yakin Allah pemberi rizki. Kok kemudian ada seseorang yang menjadi jalan rizki kita, ya, entah itu karena sesuatu hal, suatu pekerjaan ataupun, kok kemudian kita sangat taat kepada beliaunya, seseorang itu, karena merasa, oh ini orang ini yang kemudian membantu saya mendapatkan rizki. Itu kemudian ketika disandingkan dengan bagaimana Allah memberi rizki, itu sama sekali tidak akan pernah sebanding. Walaupun terkadang secara manusiawi kita itu kalau ketemu itu benar-benar nunduk-nunduk, sopan santun begitu kepada orang yang kemudian menjadi jalan rizki bagi kita semuanya. Tetapi tetap ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan itu. Bagaimana bisa orang tersebut sama menjadi jalan rizki bagi kita? Toh dia sendiri itu loh, rizkinya itu Allah yang menentukan.
ya kan? Seberapapun banyak dia bisa menjadi jalan rizki bagi kita, toh rizki dia itu juga terbatas. Sedangkan Allah memberikan rizki kepada kita itu tanpa batas, nggak terpengaruh apapun, begitu. Bahkan kita dimanapun itu, Allah ketika berkehendak untuk mempertemukan dengan rizki kita akan ketemu. Ini konteks bagaimana kemudian kita memahami bahwa ketika muncul sekutu-sekutu bagi Allah, orang-orang yang berbuat syirik itu ketika kemudian mencermati itu benar-benar harus sadar tentang hal ini. Enggak ada yang bisa dibandingkan kepada Allah. Ini terkait dengan satu bentuk keamanan dan juga petunjuk gitu. Apalagi terkait dengan petunjuk gitu. Di Ponorogo itu waktu saya masih SMP itu punya teman. Saya punya teman anak yatim ya, ibunya sudah nggak ada, jadi dia tinggal sama bapaknya saja. Suatu saat pulang sekolah, kita itu bareng-bareng pulang sekolah, sepedaan pulang, rumahnya lebih dekat teman saya ini dari sekolah, jadi dia belok ke rumahnya, saya masih terus begitu. Begitu selesai maghrib, bapaknya itu ke rumah nyari anaknya di rumah nggak ada, sampai maghrib juga kemudian nggak pulang. Ditanya-tanyakan ke teman-temannya, semalam itu nggak ada, besok pagi nggak ada, sampai besoknya nggak ada. Kemudian tanya ke orang pintar, di Ponorogo masih banyak ya. Kemudian tanya kepada orang pintar, dibilang kalau pergi ke timur, nah gitu. Jawabannya begitu tak dari orang pintar itu. Nah yang bapaknya itu ya, lupa kok nggak diperjelas toh Pak. Saya itu karena anak kecil ya, namanya orang pintar tak kirain ya pintar beneran ngono. Maksudnya ngasih petunjuk kok cuma ngomong ke timur ngono. Ya cuma gitu tak. Oh itu sampai berbulan-bulan itu bapak ini nyari anaknya itu, tanya ke orang pintar itu sampai gonta-ganti kayak apa, nggak ketemu, begitu nggih zaman itu. Nah begitu anaknya pulang menyampaikan bahwa pulang sekolah itu SMP itu nyampe rumah sama tetangganya itu diajak, yang tetangganya ini tukang bangunan, diajak jadi kuli, tukang ngangkut aduan semen itu loh, pakaian. Diajaknya ke Pasuruan. Saat itu ya nggak ada HP, nggak ada apa begitu. Jadi pokoknya diajak karena tukang ini harus segera berangkat, ya proyek. Lah kulinya itu ada yang sakit sehingga ngajak anak ini tadi, anak SMP tadi diajak. Kayak begitu sampean. Pontang-pantingnya orang tua dari satu orang pintar ke orang pintar yang lainnya untuk nanyakan anaknya. Sehingga konteks orang mendapatkan petunjuk itu bagaimana kemudian yang sekarang kita rasakan, ya, kita itu mendapatkan petunjuk untuk beribadah, petunjuk untuk beramal soleh, petunjuk untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, petunjuk untuk kemudian menghadiri kajian, itu benar-benar berharga, melebihi orang yang kebingungan nyari anaknya tadi. Nah, begitu. Itu yang kemudian harus kita rasakan bagaimana pentingnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahayanya orang yang melakukan syirik itu adalah dia akan merasakan satu kesesatan yang sangat jauh karena kesyirikan itu. Apalagi kalau semua kemudian kesyirikan itu kalau di lingkup orang Jawa itu arahnya kepada hal-hal yang mistik. Kemudian kalau sampai kesyirikan itu masuk kepada satu pemahaman bahwa dia melakukan amalan-amalan tertentu di tempat-tempat tertentu dengan tujuan nanti mendapatkan mimpi tertentu, sehingga dia mengandalkan bahwa mimpinya itulah yang kemudian nanti akan menjadi petunjuk baginya. Padahal itu benar-benar bukan petunjuk, nanti justru akan banyak menyesatkan. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat An-Nisa ayat 116. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Sehingga kesyirikan itulah yang kemudian akan membawa kepada satu kesesatan yang sangat jauh.
walaupun mungkin berawalnya dari sedikit demi sedikit. Gitu nggih. Wala alam nggih kalau di Tuban nggih. Kalau di Ponorogo itu masih musim ya, anak-anak muda, apalagi kalau remaja begitu, itu dengan mempelajari amalan-amalan tertentu atau langsung mendapatkan cekelan. Kalau di Bangilan paham nggih cekelan nggih? Cah nom kok ora duwe cekelan nggih, gitu. Itu pasti pembahasannya begitu. Dan itu ternyata ketika masuk ke ranah itu, kesesatan itu akan terus bertambah karena orang itu akan memburu pada sisi ya, ketenangan dirinya, tetapi tidak selalu dengan hal itu, dengan cekelan-cekelan itu kemudian merasa tenang, sehingga pengen terus lebih memiliki hal-hal yang dianggap itu bisa menguatkan dirinya. Itu biasanya dilakukan ketika mungkin akan merantau, itu butuh cekelan. Akan lebih parah lagi ketika hal-hal yang jadi azimat ya, seumpama gitu, itu berhubungan dengan penyakit. Orang ini sakit, carikan ke orang pinter. Oh, iki dinggoni gelang ini, ya kan? Berarti percaya bahwa di situ yang kemudian nanti akan memberikan kekuatan. Itu ketika kemudian sakit yang dideritanya itu juga tidak hilang dari dirinya, dia pasti akan meningkat, mencari sesuatu yang dirasa lebih menenangkan. Karena sejatinya setiap kita manusia itu untuk tenang hidup di dunia ini butuh sandaran. Makanya orang yang membutuhkan sandaran butuh untuk pasrah yang sebenar-benarnya itu disebut dengan istislam. Istislam itu kan berpasrah diri. Sehingga orang Islam itu ya memang kondisinya sedang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian benar-benar akan menenangkan. Kok sampai bersandarnya kepada yang lain, maka itu yang kemudian akan membawa kepada kesesatan yang jauh. Karena pasti akan terus mencari sandaran yang lebih kuat begitu. Dan semakin dicari yang lebih kuat, maka semakin jauh kesesatannya. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan kesyirikan itu ini yang membahayakan nggih. Karena Allah menetapkan bahwa dosa syirik itu tidak diampuni ya, jika mati dan belum bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang lainnya selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya itu perbuatan dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Jadi ini yang kemudian membahayakan, bahwa ketika seseorang itu melakukan dosa syirik itu benar-benar tidak diampuni. Dan ketika tidak ada ampunan, yang membahayakan ketika dosa itu tidak diampuni, maka dia akan kekal di neraka. Kenapa? Karena memang tidak bisa dibersihkan dosanya. Dibakar seberapa lama pun di neraka tidak bisa dibersihkan. Sedangkan kalau kemaksiatan yang lain, kalau di sini tadi disebutkan dosa-dosa yang lain, mungkin termasuk kita. Karena kita itu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tapi juga tidak lepas dari dosa. Maka ada kemungkinan kita itu masuk surga, tetapi mungkin mampir dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosa kita. Sampai kapan? Ya sampai dosanya bersih. Dan itu banyak umat manusia yang mengalami begitu, itu banyak. Gitu nggih. Jadi dari neraka begitu dosanya sudah habis, terbakar di neraka, maka kemudian Allah berikan rahmatnya untuk
diangkat, dimasukkan ke surga. Dan kita pun ketika tidak mendapatkan ampunan oleh Allah di dunia ini, kok kemudian nanti meninggal dunia itu masih membawa dosa, sangat mungkin untuk kemudian mampir dulu di neraka atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kecuali ketika memang Allah mengampuni dosa-dosa kita semasa di dunia ini. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa di setiap ibadah, di sela-sela ibadah itu ada mukaffirat lidzunub, pengampunan dosa, antara sholat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, ya kan? Jadi orang melaksanakan sholat subuh, kemudian ada khilaf, ada salah, kemudian ketemu sholat zuhur, maka dosa di antara subuh sama zuhur terampuni, karena antara sholat itu menjadi penghapus dosa. Antara Jumat dengan Jumat berikutnya, hari Jumat kemarin, kemudian di hari-hari ada khilaf, ada salah, ketemu Jumat berikutnya melakukan amal soleh, maka kemudian terhapus. Ramadan juga begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi satu gambaran bagi kita semuanya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semasa hidup kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sampun ini? Sampun? Oke. Ini 3 hal yang kemudian menjadi satu gambaran bagi kita semuanya atas bahayanya syirik, terkait dengan kegelisahan yang bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, termasuk juga kesesatan, dan juga orang yang kemudian tidak terampuni dosanya, itu kesemuanya bersumber dari perbuatan syirik yang terjadi. Dan yang menjadi kehati-hatian bagi kita semuanya, khususnya yang hadir malam hari ini, adalah meraba diri masing-masing terkait dengan syirik asghar yang khafi, syirik kecil yang tersembunyi. Itulah yang benar-benar harus kita raba masing-masing, karena memang Allah, kemudian diri kita yang tahu. Allah Maha tahu, dan kita yang tahu tentang diri kita. Adakah hal-hal yang terbesit dalam diri ini yang itu kemudian kita niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin karena makhluk yang lain, mungkin karena pujiannya, atau mungkin mengharapkan balasan kebaikan darinya, dan lain sebagainya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari perbuatan-perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil. Kita cukupkan kebersamaan kita di hari ini dengan menutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.